Halo semua, jumpa lagi dengan saya Miss Dini Sabdurofis dalam pelajaran seni budaya dengan materi sebagai berikut. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara dengan KD 3.4 menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara, dan KD 4.4 memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia memiliki 4 cabang seni budaya. Yang pertama adalah seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Sebelum melanjutkan materi, kita akan mengetahui dulu pengertian seni rupa Nusantara merupakan salah satu cabang dalam seni yang tumbuh dan berkembang di daerah yang beragam serta unik di seluruh wilayah Indonesia dengan karakteristiknya memakai media yang bisa ditangkap indera penglihatan serta dirasakan dengan rabaan. Terdapat 3 jenis seni rupa Nusantara. Yang pertama, menurut matra atau dimensi atau ukuran dan bentuk, yaitu seni rupa 2 dimensi atau dwimatra dan seni rupa 3 dimensi atau trimatra. Yang kedua, menurut teknik dan cara pembuatannya adalah teknik pada seni rupa 2 dimensi dan teknik pada seni rupa 3 dimensi, dan yang ketiga menurut gaya atau aliran atau paham. Adapun karya seni rupa 2 dimensi atau dwimatra adalah yang memiliki panjang dan lebar saja. Karya seni rupa 2 dimensi dibedakan menjadi karya seni rupa 2 dimensi murni dan karya seni rupa 2 dimensi terapan. Karya seni rupa 2 dimensi murni atau fine art adalah memiliki ciri khas atau karakter, yaitu tidak memperhatikan unsur praktis atau unsur kegunaannya, hanya memperhatikan kreativitas dan ekspresi. Karya seni rupa 2 dimensi terapan atau applied art adalah fungsi utama dari dibuatnya seni rupa 2 dimensi, yaitu memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Terdapat 4 contoh karya seni rupa 2 dimensi, yaitu lukisan adalah hasil dari aktivitas menciptakan sebuah karya seni rupa 2 dimensi dengan memulaskan berbagai warna ke dalam sebuah media kertas atau kanvas. Seni grafis, karya seni 2 dimensi yang pembuatannya dilakukan dengan cara menggunakan teknik cetak pada kanvas atau media lain. Kaligrafi, karya seni rupa 2 dimensi yang pembuatannya dengan cara menulis indah huruf Arab yang dikembangkan dari khat, yaitu menulis petikan ayat Al-Quran atau hadis. Menggambar, salah satu seni rupa 2 dimensi sebagai hasil imajinasi perupa yang bisa berbentuk gambar tujuan tersebut, seperti anime, komik, dan karikatur. Berikut merupakan contoh hasil dari karya seni rupa 2 dimensi murni. Yang pertama, lukisan. Yang kedua, seni grafis. Yang ketiga, kaligrafi. Dan yang keempat, anime. Contoh seni rupa 2 dimensi terapan adalah yang pertama, batik. Merupakan karya seni yang dibuat di atas kain yang menggunakan bahan lilin sebagai penutup dan alat canting yang dicelupkan ke air rendaman. Kedua, anyaman. Hasil karya seni yang dibuat dengan menumpak tindihkan atau menyilangkan rautan bahan dari tumbuhan. Dan yang ketiga adalah desain grafis. Karya seni rupa bentuk komunikasi visual dengan menggunakan gambar. Berikut ini merupakan contoh gambar dari seni rupa 2 dimensi terapan. Yang pertama adalah batik, yang kedua adalah anyaman, dan yang ketiga adalah desain grafis.
Kemudian seni rupa 3 dimensi atau trimatra adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi mempunyai volume dan cara penyajiannya serta menikmatinya dari berbagai arah, depan maupun belakang, samping kiri maupun kanan. Terdapat 2 karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, karya seni rupa 3 dimensi murni, yaitu merupakan keindahan karya manusia yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya saja. Dan yang kedua adalah karya seni rupa 3 dimensi terapan, yaitu karya seni yang dibuat untuk tujuan fungsional atau memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Dalam arti lainnya adalah karya seni yang tercipta digunakan sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis, dibuat dengan pertimbangan kegunaan dan keindahannya. Terdapat 3 karya seni rupa 3 dimensi murni. Yang pertama adalah seni patung, merupakan karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya seperti cor dan mencetak. 2. Benda hias merupakan karya seni yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan yang lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau fungsi. Yang ketiga, seni bangun atau arsitektur merupakan karya seni yang merancang suatu bentuk bangunan yang unik dan khas, juga membangun suatu bangunan. Berikut merupakan contoh gambar dari seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, seni patung. Yang kedua, benda hias. Dan yang ketiga, seni bangun atau arsitektur. Terdapat 10 teknik dan cara pembuatan seni rupa 2 dimensi. Yang pertama adalah teknik akuarel atau sapuan basah, menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Yang kedua, teknik pointless, yaitu menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Yang ketiga, teknik arsir, menorehkan pensil, spidol, tinta atau alat lain berupa garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan gradasi. Yang keempat, teknik dusel atau gosok, menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis menggunakan pensil, krayon, dan konte. Yang kelima, teknik siluet atau blok, menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Yang keenam, teknik plakat, dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Yang ketujuh, teknik semprot, menggunakan semprot cat air dengan menggunakan sprayer. Yang kedelapan, teknik tempera, teknik yang dilakukan khusus pada dinding yang masih basah sehingga hasilnya akan menyatu dengan desain arsiteknya. Dan yang kesembilan, teknik kolase, memotong serta menjadi bagian kecil-kecil lalu potongan kertas tersebut ditempel pada bidang lukis sehingga membentuk lukisan. 10. Teknik linear, yaitu menggunakan secara sederhana dengan hanya garis-garis bidang untuk mewujudkan bentuk. Terdapat 5 teknik dan cara pembuatan pada seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, teknik pahat, menggunakan alat pahat seperti membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Yang kedua, teknik butsir, membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Yang ketiga, teknik cor, membuat alat cetakan kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, misalnya membuat patung. Yang keempat, teknik las, menggunakan bahan satu ke bahan lain untuk mendapatkan bentuk tertentu, misalnya membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam.
Dan yang kelima adalah teknik cetak dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Kemudian jenis seni rupa Nusantara yang ketiga yaitu menurut gaya atau aliran atau paham. Yang pertama, naturalisme. 2. Realisme. 3. Romantisme. 4. Ekspresionisme. 5. Impresionisme. 6. Kubisme. 7. Fauvisme. 8. Dadaisme. 9. Futurisme. 10. Surrealisme. 11. Konstruktivisme. 12. Optik. 13. Neoklasik. 14. Abstraksionisme. 15. Kontemporer. Dan yang ke-16 adalah pop art. Ada 5 fungsi seni rupa Nusantara. Yang pertama, mampu memuaskan batin seniman atau penciptanya, yaitu karya seni rupa yang dibuat seorang seniman mampu memberikan kepuasan batin tersendiri bagi seniman tersebut. Yang kedua, mampu memuaskan batin penikmat seni atau masyarakat secara luas, yaitu perlu diadakan penelitian kecil untuk mengetahui keinginan masyarakat terhadap produk-produk seni, khususnya pada saat akan melaksanakan pameran dan pagelaran seni rupa, agar dapat dinikmati oleh masyarakat dan penikmat seni. Yang ketiga, sarana penyampaian nilai-nilai budaya dan ekspresi seniman, yaitu karya seni rupa perlu memperhatikan nilai estetis atau keindahannya meskipun yang menjadi prioritas adalah kegunaannya. Yang keempat, sebagai sarana ritual keagamaan. Dalam agama pasti memiliki seni dan kebudayaan dalam beribadah. Misalnya di zaman dahulu, patung digunakan sebagai upacara keagamaan. Dan yang kelima, untuk mengenang sejarah. Karya seni rupa digunakan sebagai media untuk mengenang suatu peristiwa sejarah atau masa lampau. Misalnya, kaligrafi tercipta pada zaman Islam di Nusantara, barang-barang antik, benda-benda purbakala yang saat ini berubah fungsi dan menjadi benda hias. Terdapat 6 unsur seni rupa Nusantara. Yang pertama, garis atau line. Garis memiliki dimensi memanjang. Penggunaan garis biasanya untuk mengomunikasikan gagasan dan mengekspresikan diri. Misalnya, garis tebal tegak lurus memberikan kesan kuat dan tegas, garis tipis melengkung memberikan kesan lemah dan ringkih. Yang kedua, raut, bidang dan bentuk. Raut adalah suatu yang tampak berupa potongan atau wujud dari suatu objek. Raut terbagi 2 yaitu bidang dan bentuk. Bidang digunakan untuk menunjukkan wujud benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun atau bentuk menunjukkan wujud benda yang memiliki volume atau massa. Yang ketiga, ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa diciptakan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti perbedaan intensitas warna, terang gelap, atau penggunaan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau khayal. Yang keempat, warna. Warna dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, warna pokok atau primer, warna sekunder, dan warna tersier. Yang kelima, gelap terang. Gelap terang yang terdapat pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Gelap terang juga muncul karena adanya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Dan yang keenam adalah tekstur. Tekstur ada 2 macam, yaitu tekstur asli merupakan perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Yang kedua, tekstur buatan, kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, dan gelap terang.
Demikianlah materi seni budaya mengenai jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara yang terfokus pada seni rupa Nusantara. Diharapkan siswa-siswi belajar untuk menghadapi ujian pertengahan semester minggu depan. Terima kasih.